Bagi Hengki, mendapatkan kebahagiaan hanyalah sebuah mimpi belaka. Setiap hari, ia harus melihat kedua orang tuanya bertengkar. Merasa tidak mendapatkan ketenangan, Hengki lebih memilih bergaul bersama anak-anak berandalan. Namun hal itu malah membawanya mengenal barang terlarang. Bukan ada yang nawarin, saya mau sendiri gitu kan. Saya pengen nyoba tuh barang itu. Ternyata mengasihkan gitu kan. Akhirnya saking mengasihkan, akhirnya saya juga tergiur, saya jualan juga. Hengki sangat menikmati perannya sebagai seorang bandar narkoba. Sampai sebuah tawaran yang lebih menarik datang dari seorang perempuan dewasa. Kamu ngapain di sini? Nemenin teman. Itu di suatu tempat di taman, itu ada tante ngajakin saya nih. Pertama sih ya biasa-biasa aja kan. Ajak belanja, ajak kalian lama-lama kan. Loh, kok dibawa ke hotel gitu kan. Udah dari situlah saya udah mulai ketagihan dengan tante-tante kan. Tante itu kayaknya baik hati gitu kan. Kayak merasa ada kedekatan gitu kan. Kayak ada yang ngelindungin, ada yang menyayangin gitu. Ayo. Mau ngerangkul, mau ngajak jalan-jalan. Dulu sama orang tua saya nggak pernah ajak jalan-jalan. Nah, awal-awal sih menikmati, lama-lama kan karena sering tante itu mainnya kasar gitu kan. Lama-lama jenuh juga, saya sempat lari dari dia. Udah sempat menghindar lah dari tante itu. Karena saya udah puas kan ambil uangnya, udah menghindar. Pengalamannya bersama tante itu membuat Hengki semakin liar dalam petualangan seksnya. Bahkan sang kekasih pun tidak luput dari tipu dayanya. Karena sering main cewek, ketagihan gitu kan. Makanya saya selalu pengen nyoba terus gitu. Di mana tempat itu pun pasti kita melakukan gitu. Ya sebenarnya saya nggak mau gitu. Saya pikir kan, itu kan nanti kalau udah berkeluarga gitu. Antara takut sama itu kan dosa, sebenarnya dosa itu. Tapi karena dia meyakinkan bahwa memang dia untuk saya untuk dia gitu, nggak mungkin untuk siapa-siapa gitu. Ya terus kita lakukan gitu. Perilaku Hengki semakin menjadi-jadi. Ketika sedang pesta mabuk-mabukan, sebuah perbuatan sadis siap ia lakukan. Saya ngumpul dengan teman-teman, biasa suka minum-minum gitu kan. Saya melihat ada orang satu itu rese gitu kan, suka goda-godain pelacur. Itulah timbul emosi saya kan. Begitu emosi saya, kamu udah langsung saya habisin dia kan. Itu pun kita nggak ada pakai senjata, itu hanya kekuatan tangan lah. Saya pikir dia pingsan. Akhirnya begitu pagi, dia udah nggak bangun-bangun. Disitulah mulai sadar, dia tuh meninggal. Sebenarnya rasa takut sih ada sih. Udah disitulah mulai rasa takut. Tapi kembali lagi kita dengan perbuatan kita mesti tanggung jawab. Hengki akhirnya menyerahkan diri ke polisi. Setelah menjalani masa hukuman, ia menikahi seorang wanita yang pernah ia perdaya. Namun pernikahan yang ia jalani tidak seperti yang ia bayangkan. Awal pertama nikah sih semua senang ya. Ya lama-lama kan ya dia kasih sayang lah atau belai itu dia nggak pernah. Jadi itu maunya tuh saya mulu yang ini gitu kan. Jadi saya tuh nggak pernah menikmati dari dia gitu. Mungkin karena saya udah capek di tempat kerja juga, sampai di rumah nggak terlayani gitu. Padahal sih sebenarnya memang dia perlu gitu ya, perhatian itu gitu. Tapi dalam pemikiran saya kerja aja gitu. Melihat sikap sang istri yang tampak dingin, Hengki merasa kecewa. Ia pun mencoba mencari kepuasan di luar rumah. Karena merasa dicuekin, apalah gitu, nggak ada pelayanannya, kurang gitu kan. Makanya saya larinya ke wanita lain lah yang bisa membahagiakan saya gitu. Saat itu sih saya nggak ada curiga sama dia. Kalau misalnya dia mau pulang, mau tidak pulang berhari-hari itu, dia bilangnya ada orang asing yang minta antar cari bahan untuk konveksinya gitu. Melihat sang istri tidak menaruh curiga, Hengki semakin larut dalam hubungan terlarang itu. Bahkan ia memutuskan untuk membawa hubungannya ke arah yang lebih serius.
Karena dulu saya mau train istri saya, karena saya mau nikahin dia. Karena dia lebih memuaskan saya gitu kan. Makanya saya ngebet sekali sama dia, pengen nikahin dia gitu. Untuk membiayai pernikahan keduanya itu, Hengki pun kembali menjadi seorang bandar narkoba. Bisnis haramnya itu berjalan lancar. Namun, ia malah jatuh ke pelukan seorang pelanggan wanitanya. Ya, sebenarnya sih, saya tuh paling nggak suka sama orang-orang pemakai narkoba, wanita pemakai saya paling nggak suka. Ya, cuman karena ya namanya kucing dikasih ikan ya pasti caplok lah. Apalagi kalau saya juga pemain narkoba kan kadang butuh lah biologis itu. Di saat Hengki dan wanita pelanggannya sedang melakukan transaksi, sebuah peristiwa naas menimpa mereka. Waktu tangkap polisi itu benar-benar gelap semua. Sampai saya mau hubungin siapa tuh saya tuh nggak tahu karena memori saya tuh begitu tangkap polisi udah hilang. Waktu 3 hari saya di sel itu karena ada teman saya yang besuk, saya tolong sama dia, tolong dong ke rumah gua, nih tolong alamat, saya kasih tahu alamatnya nih. Temennya yang ngasih tahu, kata itu suruh jenguk katanya. Si bapaknya ada di Polres Kramat. Saya kaget, ada apa? Saya pikir gitu. Kenapa sama suami saya, Pak? Sampai saya lihat dia bibirnya sampai begitu, saya pikir gitu, mukanya begitu. Ya, kasihan deh. Pokoknya udah nggak tahu mesti bagaimana saya bilang gitu. Pas waktu ketemu itu dia belum menentu sekali ceritanya. Jadi saya masih diem lah, masih bungkem lah. Pupus sudah semua rencana Hengki. Ia hanya bisa meratapi nasibnya dari balik jeruji besi. Semenjak ketangkap polisi itu saya udah nggak kepikiran buat nikah lagi. Yang ada saya tuh mau ngejalanin hukuman karena saya tuh gentle lah. Jadi apapun yang saya perbuat, apapun yang saya mesti tanggung resiko. Kalau ikuti keinginan saya bisa aja kan saya tinggal. Ya karena saya sayang sama dia, saya cinta sama dia. Jadi mungkin dia hilaf. Kan manusia nggak selalu sempurna. Di dalam penjara, Hengki semakin terpuruk. Bayang-bayang keputusasaan mulai merasuki pikirannya. Saya tuh merasa kesal, merasa benci sama diri sendiri karena saya tuh kurang memperhatikan anak, kurang ini karena saya masuk penjara gitu kan. Dalam hati mikir siapa nanti anak saya ngurusin, siapa yang kasih makan mereka. Wah, lebih baik saya matilah biar saya nggak ada kepikiran lagi. Disitulah saya mulai pengen bunuh diri. Ketika Hengki berniat mengakhiri hidupnya, sang istri tetap setia memohon pertolongan Tuhan. Saya berdoa malam gitu, doa malam supaya dia kuat. Terus jangan putus asa, ya pasti menghapuskan dosanya dia. Terus dan menguatkan saya di luar, maksudnya menguatkan saya untuk menjalani kehidupan ini dengan 2 anak. Di balik semuanya ini pasti ada kebaikan yang Tuhan kerjakan untuk saya. Berkat kekuatan doa, niat itu pun berhasil digagalkan. Sang istri pun tak henti-hentinya memberikan perhatian dan dukungan kepada Hengki, sampai akhirnya ia mengikuti sebuah ibadah. Waktu ibadah itu saya ditantangkan untuk percaya dengan Yesus. Akhirnya dengan berani, dengan lantang saya mengikuti ritual itu kan. Saya didoain juga sempat hampir seperti nangis apa gitu kan. Saya lucu, saya tuh belum pernah tuh namanya nangis tuh nggak pernah. Itulah jamahan Tuhan tuh sama saya kan. Waktu saya terima Yesus tuh saya mengakui semua dosa-dosa saya, apa yang telah saya perbuat tuh. Akhirnya merasa ada kelegaan dalam hati saya. Apakah sudah lega? Tuhan Yesus tuh mau ngangkat orang kotor bukan orang yang bersih. Itulah yang saya pegangan, makanya saya percaya Tuhan Yesus pasti mau menolong saya. Disitulah mulai terbuka pikiran saya kan. Disitulah saya mulai sadar bahwa saya tuh telah menelantarkan istri saya, menelantarkan anak saya. Sejak saat itu, Hengki memutuskan untuk melakukan sebuah perubahan. Rahasia yang dulu disimpannya rapat-rapat, siap ia ungkapkan pada sang istri. Suami saya mengaku bahwa dia memang selingkuh. Saya sempat berat hati juga, takutnya tuh dia toto surat cerai gitu kan.
saya tuh udah siap. Waktu saya pengakuan sama istri saya tuh saya udah siap. Tapi sebelum saya mengaku istri saya semalam tuh istri saya mau datang tuh saya berdoa dulu sama Tuhan. Tuhan, kasih hikmat saya bicara dengan istri saya. Pada saat itu saya tidak bisa memaafkan dia gitu. Kok kayaknya kesetiaan saya kok dibalasnya dengan begini. Mau marah, tapi bagaimana? Tapi emang udah kejadian ya. Tapi saya coba, saya harus bisa memaafkan suami saya. Tuhan aja bisa memaafkan saya. Kenapa saya nggak bisa memaafkan suami saya gitu. Hengki tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Dengan komitmen yang kuat, ia melakukan sebuah perubahan yang juga mengubah seluruh keluarganya. Perubahan istri saya dalam kehidupan saya sekarang itu jauh lebih romantis, lebih apalah dari dulu kan. Kalau dulu kan sama sekali cuek nih, saya nggak pernah namanya mau cium, mau apa, nggak pernah. Sekarang tuh kayaknya lebih romantis. Setelah bertobat, saya percaya 100% suami saya tuh sudah tidak narkoba, tidak merokok dengan perempuan lain. Itu tidak lagi. Sekarang saya jauh lebih bahagia daripada dulu kan. Karena sekarang saya udah mengenal kasih Tuhan Yesus dalam keluarga saya, kasih istri saya kepada saya, juga anak-anak kepada saya. Yesus itu dalam kehidupan saya itu sebagai penolong.